Sporbian, selamat datang kembali di Ngopi, Ngobrol Perkara Ilmu dengan saya Miss Putri di edisi Kemerdekaan. Ya Sporbian, apa kabar hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah ya Sporbians, saya tentunya nggak cuma sendiri di Ngopi hari ini. Saya juga ditemani oleh salah satu Miss dari SD Sporbi 1. Siapa lagi kalau bukan Miss Bekti? Hai Miss Bekti. Halo Miss Putri. Apa kabar nih Miss hari ini? Alhamdulillah sehat. Miss Putri gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat. Nah Miss Bekti, ini untuk pertama kalinya setelah PPKM ya Miss ya, kita ketemu ya? Iya, secara betul. offline ya? Iya betul. Kita kan waktu terakhir kita dua bulan ya. Dua bulan betul. itu pas ketika kita terima rapor, terus kita nggak ketemu PPKM kan, Iya, ya juga ya betul Miss ya. Baru sekali. kita ketemu sekarang nih. Nah ini karena kita menghormati PPKM ya Miss ya? Iya, kita mengikuti aturan pemerintah itu betul. tetap harus kita patuhi ya Miss Iya, ya. betul sekali. Nah, untuk informasi saja ya Sporbians, bahwa kita ketemu hari ini ya Miss ya secara offline tentunya sudah melalui yang namanya mengikuti yang namanya protokol kesehatan, di mana kami sudah vaksin, bahkan sudah 2 kali vaksin, dan kami juga tidak lupa yang namanya protokol kesehatan seperti menggunakan masker dan mencuci tangan tentunya. Nah, Miss Bekti, sepertinya kita kayak pakaiannya kayak ada nuansa-nuansa gitu ya Miss ya. Saya pakai merah, sedangkan Miss Bekti menggunakan baju berwarna putih dan kerudungnya merah. Kira-kira kita akan bicara tentang apa ya Miss ya? Iya, ini kebetulan banget kita begini ya. Kayak kita memang sudah mengkhususkan di hari ini nih, khususnya kita sudah mencium aroma-aroma kita akan ada suatu perayaan besar. Betul sekali, sesuai dengan edisi kita hari ini Miss Bekti. Iya. Edisi itu, kemerdekaan. Oke. Iya. Nah, Miss Bekti, bicara tentang kemerdekaan nih, kayaknya nggak lengkap rasanya kalau kita hanya fokus dengan euforianya saja, tapi kita lupa dengan sejarahnya. Miss Bekti boleh sharing sedikit tentang informasi seputar peristiwa di balik kemerdekaan kita? Oke, baik Miss Putri. Sebenarnya di sini kita berdua kita sharing ya. Iya, kita betul sharing. sekali. Sebelumnya tapi sebelum saya untuk bercerita bagaimana panjang lebar ya kita cerita tentang proklamasi, saya mau kita sebaiknya bersorak dulu ya. Oke, biar ayah Sporbians di rumah lebih semangat. Betul, gitu ya Miss ya. Kita bersorak bersama-sama merdeka. Oke, gitu. siap. Nah, ya Sporbians di rumah juga ikut ya bersorak merdeka ya. Kita hitung ya Miss Bekti ya. Oke, baik, 1, 2, 3. Merdeka! Wah, di sini aja kita semangat ya Miss ya, apalagi ya Sporbians yang di rumah pasti lebih semangat lagi, kita yakin. Betul. Kita di sini juga ada mengantarkan tema kita yaitu Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh, sesuai dengan umur dari kemerdekaan kita ya Miss ya, betul. Memang di sini sudah kita sudah memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ini sudah yang ke-76 tahun. Sudah yang ke-76 tahun. Bukan merupakan usia yang muda lagi ya Miss ya. Artinya di sini bahwa kemerdekaan kita yang sudah memasuki usia ke-76 itu kita sudah merasakan udara kebebasan. Gitu Miss. Wah. Gitu. Ya, jadi di sini mungkin kita akan bercerita nih Miss. Kalau bercerita mengenai bagaimana proklamasi itu terjadi, kita akan menceritakan sejarah. Wah, menceritakan sejarah. Iya, sejarah itu memang kita tidak boleh lupa. Nah, sebagai negara yang maju, kita tidak boleh lupa apa Miss? Sejarahnya. Jadi sebelum kita menceritakan tentang proklamasi kemerdekaan, kita akan berbicara seminggu sebelum dan beberapa hari sesudahnya. Nah, itu nanti yang ada kaitannya dengan nanti bagaimana kita bisa sampai ke proklamasi kemerdekaan itu sendiri. Jadi kita akan mulai dari ceritanya itu di tanggal 6, Miss. Oke, kita mulai ceritanya di tanggal 6 ya, Miss ya. Betul. Nah, di sini juga pada tanggal 6 Agustus itu terjadi kota Hiroshima di Jepang itu dijatuhi bom atom. Kemudian tanggal 7 Agustusnya 1945 di sini BPUPKI itu mulai diganti dengan PPKI. Iya, seperti itu. Nah, Miss Bekti, jadi bisa tolong dijelaskan kembali tidak apa sih alasan kenapa BPUPKI itu berubah nama atau mungkin dibubarkan ya sehingga diganti menjadi PPKI? Cerita dulu mengenai BPUPKI. Oke. BPUPKI itu singkatan dari Badan
penyelidik usaha persiapan kemerdekaan Indonesia yang dalam bahasa Jepangnya namanya Dekoritsu Jumi Kosakai. Jadi dibentuk pada waktu itu tanggal 1 Maret 1945. Nah, itu sebenarnya BPUPK itu adalah pembentukan oleh Jepang. Ya, sebagai sebenarnya BPUPK itu menjadikan suatu wadah di mana itu ada anggotanya ada 62 orang yang banyaknya itu adalah orang-orang Jepang dan kita orang Indonesia. Pada saat itu sebenarnya ketuanya itu adalah ketua yang asli itu adalah orang Jepang, tapi ketua pelaksana itu adalah Dr. Rajiman Widyodiningrat. Nah, pada saat BPUPK itu mengadakan sidang pada tanggal 29 April itu untuk membuat suatu rancangan undang-undang. Sebenarnya Jepang itu sadar bahwa sebenarnya untuk membentuk suatu negara itu tidak mudah gitu. Jadi kita membutuhkan seperti rancangan undang-undang dasar, kemudian membutuhkan namanya undang-undang, landasannya, kemudian dasar negaranya, kemudian sistem pemerintahan, kemudian karena tugasnya BPUPK itu sudah selesai, yaitu membuat rancangan undang-undang, ya rancangan undang-undang dasar itu, kemudian beralih menjadi PPKI. PPKI itu adalah singkatan dari Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, ya, seperti itu namanya Dokuritsu Jumbi Inkai. Ya bedanya cuma di situ. Nah, yang PPKI di sini diketuai oleh namanya Insinyur Soekarno. Nah, jadi memang di sini adalah sebuah bentuk dari penerusan gitu. Jadi seperti itu. Sebenarnya BPUPKI itu tidak dibubarkan ya, Miss ya, tapi memang tugasnya memang sudah selesai gitu ya, sehingga dilanjutkan dengan PPKI yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Iya, betul. Iya. Nah, Miss Bekti, tanggal 9 Agustus 1945 kita kan tahu bahwa kota Nagasaki Jepang dijatuhi bom atom kedua oleh Amerika Serikat. Nah, bersamaan dengan itu pula Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta dan Rajiman Widyodiningrat dipanggil ke Dalat atau Saigon atau Vietnam oleh Jenderal Terauchi. Nah, pada saat itu sebenarnya apa sih, Miss, tujuan dari Jenderal Terauchi dalam memanggil beliau? Betul, Marsikal Terauchi itu seorang pemimpin panglima terbesar se-Asia Tenggara. Nah, itu memanggil mereka itu untuk memberitakan bahwa ini Indonesia udah kemerdekaannya udah di depan mata, tapi tidak memberitahukan bahwa Jepang itu sudah kalah. Jadi masih menyembunyikan gitu, masih menyembunyikan keadaan negara Jepang itu sudah kalah sama tentara sekutu gitu, seperti itu, Mei. Nah, kebetulan dari di situ sebenarnya ada cerita ya bahwa ada para pemuda itu mau datang ke Jakarta kan pada saat itu sebenarnya dari Sumatera. Jadi pemuda-pemuda Sumatera itu mau ke Jakarta, kalau dulu itu tidak langsung ke Jakarta. Jadi ketemunya di Singapura. Jadi pas itu ketemulah para pemuda itu ketemu sama Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta sama Rajiman itu ketemu di sana. Kemudian mempertanyakan gimana nih Bung kabarnya gitu. Gimana nih ada kabar apa dari sana gitu kan. Karena mereka tahu karena mereka tuh sebenarnya para pemuda itu sudah mendengar ada berita-berita tentang kekalahan Jepang terhadap sekutu gitu. Jadi ingin memastikan benar begitu, karena orang-orang muda itu kan jiwa keponya tinggi, wes. Jadi lebih mengetahui duluan gitu, mencari tahu lebih duluan. Cepat gitu dapat infonya ya. 15 Agustus itu terjadi kekosongan namanya vacuum power ya, terjadi kekosongan pemerintahan. Nah, dengan terjadi kekosongan itu pemerintahan itu semakin mendesak para pemuda itu segera memproklamasikan. Oh, jadi semakin gitu ya, Miss ya. Tapi ya tadi pertimbangan tadi bahwa Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta itu menunggu dulu persidangan PPKI, tunggu sabar aja, hormati keputusan teman-teman pada saat nanti sidang PPKI di tanggal 16. Jadi karena adanya kekosongan kekuasaan atau yang dikenal dengan istilah vacuum of power tadi, makanya semakin mendesak lah gitu ya, Miss ya, kalangan golongan muda gitu ya untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Mereka juga tidak mau juga berpikir bahwa kemerdekaan Indonesia itu hasil dari pemberian betul sekali. Nah, Miss Bekti, masih terkait dengan itu juga mungkin ya, kita pernah dengar peristiwa Rengas Dengklok. Kira-kira Miss Bekti bisa jelasin kah tentang peristiwa tersebut?
Iya. Nah, di peristiwa di Rengas Dengklok di sini, maksudnya itu adalah sebenarnya sebuah, kalau kita bilang itu sebuah aksi dari para pemuda yang menginginkan, kayak kalau kita lah, menginginkan untuk menyegerakan, kayak gimana ya kalau kita bilang itu, memaksa suatu keadaan agar segera, kok ini nggak menyegerakan, jadi Kok ini belum merdeka nih kayak gitu ya, kesannya belum pemboikotan ya, diproklamasikan. kayak Oke. pemboikotan untuk mengarah ke sana, tapi tidak seperti itu yang dibayangkan. Tidak, arti konteksnya itu penculikan yang seperti apa gitu. Nah itu dia yang mau saya tanyakan. Nah itu penculikannya itu penculikan yang bagaimana gitu. Iya, jadi sebenarnya penculikan, dari istilah penculikan itu bukan yang kita konotasinya sesuatu yang Kayak yang di sinetron-sinetron gitu ya Miss ya. Tidak yang seperti itu. Pada maksudnya penculikan di situ adalah mengamankan, artinya mengamankan Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Waktu itu juga ada rajiman ya untuk ke sana. Kemudian di sana itu istilahnya itu agar si Insinyur Soekarno itu fokus untuk bisa menjernihkan pemikiran untuk segera untuk memproklamasikan kemerdekaan. Dan jadi juga ada cerita juga kan sebenarnya tanggal 16 Agustus itu kan sebuah ada peristiwa penting juga. Di tanggal 16 itu ada agenda rapat. Sebenarnya ada agenda rapat PPKI yang di situ memang sudah direncanakan akan membicarakan tentang proklamasi, persiapan proklamasi itu. Nah, Ahmad Subarjo itu pas tanggal itu kan pagi tuh datang, harusnya kan dimulai tuh jam 8. Nah, pada saat jam 8 itu, kok ini kan ketuanya kan Insinyur Soekarno, kok Insinyur Soekarno tuh kemana? Kok nggak ada gitu? Kok nggak ada kemana? Nah, kebetulan pada saat itu kan Wikana Soekarni itu kan ditanya gitu, memberitahukan bahwa Insinyur Soekarno sama Dr. Andes Muhammad Hatta itu ada di sebuah tempat gitu. Nah, Ahmad Subarjo mendesak, ada di mana, karena ini akan segera nih akan ada rapat. Nah, tapi mereka menginginkan kalau istilahnya gini, kalau saya kasih tahu diproklamasikan nggak gitu, maksudnya segera nggak deh. Terus akhirnya dibuatlah kayak sebenarnya sebuah perjanjian. Ahmad Subarjo bilang gini, oke, itu akan kami segera untuk proklamasikan, tapi beritahu di mana itu. Akhirnya merasa itu sudah diberikan perjanjian untuk segera untuk memerdekakan itu. Kemudian diberitahukan di mana mereka itu berada. Nah, disitulah dijemput Ahmad Subarjo itu. Nah, Ahmad Subarjo itu sebenarnya adalah seorang asisten dari Laksamana Tadasi Maida. Gitu. Jadi pas Ahmad Subarjo menjemput mereka di Rengas Dengklok itu untuk kembali ke Jakarta. Nah, ketika itu kan Ahmad Subarjo sudah menjemput ya mereka untuk kembali ke Jakarta, dan di situ juga ada keluarga dari Insinyur Soekarno, dari istrinya Fatmawati dan juga anaknya yang masih kecil, yaitu namanya Guntur itu. Pada saat itu untuk dipulangkan dulu ke rumah Insinyur Soekarno, kemudian ke Dr. Andes Muhammad Hatta, baru mereka berkumpul. Nah, berkumpulnya itu kemudian karena di situ Ahmad Subarjo itu merupakan asisten dari Tadasi Maida, kemudian mereka mempersilahkan gitu. Jadi Laksamana Tadasi Maida itu mempersilahkan rumahnya untuk dijadikan tempat perumusan teks proklamasi gitu. Nah, Miss Bekti, pada saat perumusan teks proklamasi itu kan memang ada beberapa golongan ya Miss ya yang ikut. Ada golongan, apakah cuma golongan tua saja atau hanya golongan muda saja, atau kedua golongan ikut membantu Insinyur Soekarno dalam merumuskan teks proklamasi tersebut? Itu termasuk kedua golongan tadi ya. Jadi golongan tua dari Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, kemudian Ahmad Subarjo, dan golongan muda juga ada Wikana, ada Sheryl
Anwar Sultan Syahrir, kemudian ada si Sayuti Melik itu termasuk juga ya, termasuk dalam ikut serta dalam perumusan teks proklamasi tersebut. Oke. Nah, Miss Bekti, berkaitan dengan tadi yang Miss Bekti informasikan bahwa pada saat kita flashback sebentar ya Miss ya, pada saat dijemput itu kan Presiden atau Insinyur Soekarno ya, Insinyur Soekarno itu ditemani oleh keluarganya ya, salah satunya adalah Fatmawati dan anaknya. Nah, di sini apakah Fatmawati punya posisi penting dalam hal ini atau bagaimana Miss? Iya, memang nanti Fatmawati itu menjadi suatu memiliki jasa ya, dan berperan juga dalam partisipasi dalam proklamasi ini. Nanti kebetulan nanti ada cerita yang bagaimana nanti setelah kita perumusan itulah Miss ya, nanti di rumahnya Laksamana Tadasi Maeda ya, rumah Laksamana Tadasi Maeda itu apa yang mereka lakukan? Mereka itu melakukan sebuah membuat perumusan teks proklamasi. Jadi yang mungkin Miss Putri tahu bahwa ada teks proklamasi perumusan itu kan ditulis tangan, betul. Yang menulis tangan itu adalah Insinyur Soekarno ya. Tapi memang yang menulis itu asli tangannya Insinyur Soekarno. Oh, asli tulisan tangannya Insinyur Soekarno ya. Betul. Nah, Dr. Andes Muhammad Hatta itu yang memberikan masukan dalam alih bahasa. Jadi kata-katanya gitu, kalimat-kalimatnya seperti itu. Nah, kemudian pas ketika itu memang aslinya dari tulisan tangan itu kan ada beberapa coretan ya. Jadi ada kata pembentukan diganti menjadi pemindahan kekuasaan seperti itu. Nah, dari setelah perumusan itu sudah jadi itu kalau tidak salah itu tanggal malam 16 malam tanggal 3 pagi jam 3 pagi Miss, jam 3 pagi mau menjelang tanggal 17 Agustus. Nah, di situ perumusan teks proklamasi itu diminta ketika sudah jadi itu diminta untuk diketik. Jadi naskahnya diketik, yang mengetik itu adalah Sayuti Melik. Untuk dirapikan. Nah, yang menjadi persoalan yang gini, kemudian timbul siapa ini yang menandatangani gitu. Nah, yang menandatangani siapa? Nah, di situ Insinyur Soekarno mengatakan menandatangani semua ini yang hadir di sini gitu. Yang menghadir di rapat tersebut semua menandatangani, tapi itu menjadi khawatirnya itu menjadi bingung nanti yang hadir di situ tidak perlu dilakukan. Nah, makanya ada masukan bahwa itu yang cukup menandatangani teks tersebut perumusan itu adalah Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai perwakilan bangsa Indonesia. Nah, di situ juga ada peran penting. Tadi kan ada pertanyaan ya, Miss ya. Tadi pertanyaan peran penting dari Fatmawati apa? Nah, Ibu Fatmawati itu membuat persiapan bendera merah putih. Nah, bendera itu tapi kita tidak tahu itu ceritanya apakah itu sudah dipersiapkan pada saat beliau itu masih di Bengkulu ataukah sudah itu. Jadi memang dari cerita merah putih itu sudah ada semenjak zaman kerajaan Majapahit. Dipilih warna merah dan warna putih itu punya makna yang sangat besar sekali bagi bangsa Indonesia. Jadi merah itu artinya berani dan putih itu artinya suci. Oke. Nah, jadi peran dari Ibu Fatmawati ini adalah menjahit ya Miss ya, menjahit bendera merah putih. Nah, kita lanjut sekarang ke tanggal 17 nih Miss, 17 Agustus 1945. Nah, boleh Miss diceritakan lagi sedikit tentang ini? Nah, inilah pada tanggal 17 itu di tanggal 17 dan tepatnya di jam 10 kita melakukan pembacaan teks proklamasi. Pada saat itu kita ketahui awalnya teks proklamasi ini akan dibacakan di lapangan Ikada yang sekarang namanya Monas. Kenapa tidak jadi di sana? Karena ternyata di sana di lapangan Ikada itu sudah dijaga oleh tentara Jepang. Kalau memang dipaksakan di sana, khawatirnya nanti terjadi bentrok antara rakyat dengan tentara Jepang, sehingga diusulkanlah di rumahnya Insinyur Soekarno yang ada di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Di sanalah dibacakan tepat di jam 10 tuh Miss, di 10 di sana. Dihadiri oleh siapa? Dihadiri oleh Insinyur Soekarno, kemudian para pemuda ya, kemudian nah di situ
Insinyur Dr. Andes Muhammad Hatta itu memang datangnya kan orangnya tepat waktu ya. Datangnya itu jam 9 jam 9:59. Jadi jam 9 jadi tinggal 1 menit lagi tuh. Yang lainnya udah pada datang pada jam 9 tuh. Jadi memang terakhir menunggu Dr. Andes Muhammad Hatta. Tapi memang tidak lebih dari jam 10, malah datangnya tepat jam 9:59. Memang kan orangnya tuh memang sangat disiplin dengan waktu ya. Iya. Nah, di situ juga pengibaran bendera. Pada situ dimintalah pengibaran bendera, yaitu Esuhud sama Latif Hendaningrat untuk pengibaran bendera. Dan bendera merah putih itulah yang dijahit oleh Ibu Fatmawati, yang sekarang menjadi bendera pusaka ya, bendera pusaka yang mungkin disimpan sudah tidak lagi ya, misalnya tanggal 17 dikibarkan. Nah, disitulah tepat di jam 10 dibacakanlah teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Disitulah menjadi suatu momen penting menyatakan bahwa negara Indonesia itu sudah menjadi negara yang merdeka. Nah, kemudian penyebaran berita-beritanya itu melalui berita-berita di kantor Domei untuk disebarkan. Jadi BMDH termasuk dari wartawan itu menyebarkan bahwa Indonesia ini sudah merdeka. Tapi memang pada saat itu kan penyebaran itu melalui pamflet-pamflet dan segala berita-berita di siaran radio itu kan tidak sama ya, di Indonesia tidak sama. Mungkin di Jakarta di tanggal 17, di Sumatera tanggal 18, di Kalimantan. Jadi kan memang kan pada saat itu kan pemberitaan itu tidak cepat yang sekarang ya, misalnya kalau sekarang kita dilewatin udah langsung semuanya se-Indonesia udah langsung tahu gitu tahu seperti itu. Nah, itulah sejarah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia itu pertama kali diumumkan gitu ya, Miss ya. Seperti itu, Miss. Nah, sekarang kita sudah bicara nih tentang kemerdekaan dan proklamasi ya yang terjadi di tanggal 17 Agustus 1945. Nah, kita balik lagi tadi yang ke awal Miss Bekti, seperti Miss Bekti ceritakan bahwa tadi kita sudah bicara sebelum tanggal 17. Nah, sekarang kita bahas sedikit tentang peristiwa yang terjadi setelah kemerdekaan atau tepatnya di tanggal 18 Agustus 1945. Iya. Nah, di tanggal 17 Agustus 1945 kita menyatakan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang dibacakan oleh Insinyur Soekarno. Di tanggal 18 Agustus 1945 di sini PPKI ya, tadi PPKI itu mengadakan sidang untuk mengesahkan atau membuat Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia. Jadi diproklamasikan dulu, baru dibuat perangkatnya. Jadi kita membuat, kan namanya sebuah negara perlu instrumen penting landasan negara ya. Jadi dasar negara kita apa nih gitu, seperti itu. Jadi PPKI itu menggelar sidangnya yang kedua itu yaitu tanggal 18 Agustus itu untuk membuat Undang-Undang Dasar 1945, dan pada saat itu juga memilih presiden dan wakil presiden yang pertama kali, seperti itu, Mi. Nah, luar biasa lengkap sekali ya Sporbians apa yang sudah disampaikan oleh Miss Bekti tadi. Miss Bekti sudah sampaikan peristiwa yang terjadi sebelum kemerdekaan, bahkan 1 hari setelah kemerdekaan, di mana pada tanggal 18 Agustus 1945 adalah salah satu hari penting juga, di mana hari tersebut adalah hari disahkannya Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia. Nah, untuk Miss Bekti sendiri nih, apa sih atau bagaimana sih cara Miss Bekti memaknai tentang proklamasi? Iya, jadi makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia itu merupakan suatu tonggaknya ya, tonggak puncaknya itu saat ini kita itu bisa merdeka ya, merupakan hasil perjuangan para pahlawan yang memang telah menang gitu. Memang perjuangan di sini kita jika memang kita katakan jika sejarah itu diciptakan oleh mereka yang menang, masa depan itu diciptakan oleh mereka yang berjuang. Jadi istilah di sini kita artinya di sini bahwa perjuangan itu menentukan masa depan kita. Ya, jadi sehingga masa depan kita inilah dapat kita rasakan karena bagian dari perjuangan yang kita lakukan pada saat sekarang. Gitu. Jadi saat sekarang menentukan masa depan nanti betul. gitu ya. Jadi kalau kita berjuang sekarang ya kita berjuang sekarang nanti untuk yang merasakan apa?
anak cucu kita di masa yang akan datang. Jadi jadi tidak salah nih Miss, kalau kita berjuang saat ini, kita sedang berjuang saat ini, kita menentukan masa depan yaitu dengan apa cara-cara kita, yaitu dengan belajar ya, dengan kita rajin belajar itu merupakan suatu perjuangan nanti kelaknya ketika kita sudah dewasa itu bisa memetik hasilnya dari rajin belajar itu gitu. Yang paling satu hal juga, kita sih sekarang sedang berjuang Miss. Betul sekali. Berjuang di dalam keadaan wabah COVID yang sekarang ini sedang merebak ya, sehingga kita butuh protokol kesehatan ya. Jadi itu sudah minimal lah ya, seminimal kita lakukan 3M ya. Itu adalah bentuk perjuangan kita gitu ya misalnya dalam meminimalisir gitu. Memperjuangkan keadaan kita, memperjuangkan kesehatan kita gitu sekali. Seperti itu. Nah, kita tetap pakai masker ya Miss ya, gitu. Sehingga ya kita berharap mudah-mudahan keadaan bisa kembali normal lagi. Amin ya rabbal alamin. Amin. Terima kasih banyak Miss Bekti. Kita sudah sampai di penghujung acara hari ini gitu di edisi kemerdekaan. Terima kasih banyak untuk informasinya, amat sangat bermanfaat sekali. Dan ini juga amat sangat bermanfaat nggak cuma untuk Yasporbians tapi untuk seluruhnya ya. Bahkan mungkin ada beberapa poin yang tidak dijelaskan di buku, mungkin ya Miss Bekti juga sudah bantu sampaikan. Nah, bagaimana dengan kalian Yasporbians? Menarik bukan informasi yang disampaikan oleh Miss Bekti tadi? Dan sekian Ngopi edisi kemerdekaan hari ini. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan merdeka! Sampai jumpa di edisi Ngopi berikutnya.